Teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Teman-teman, saya mau bercerita tentang hari ini perjalanan saya ya. Tadi pagi saya itu keliling olahraga, pulang siang ya jam 10 lewat. Saya kaget teman-teman. Saya pikir yang saya baca di berita itu nggak separah yang saya lihat tadi. Banyak di mana-mana di warung-warung pengecer gas itu orang pada rebutan gas, pada antri, bawa gas, ada yang satu, ada yang dua, ketakutan ya. Ketakutan nggak bisa masak hari ini nggak ada gas. Para pedagang ya, pedagang kecil yang sehari habis 2 gas, 3 gas ya. Dia juga saya tanya ya waktu di jalan ya, katanya sulit sekali cari gas. Saya awalnya santai-santai saja. Kok sampai sulit begitu ya? Kebetulan saya punya pengusaha-pengusaha ini, teman-teman pangkalan gitu ya. Saya belum nanya, nanti rencananya saya mau nanya apakah benar sulit gas gitu ya. Saya pulang, teman-teman saya pulang ya. Ada beberapa tempat tuh orang pada ngumpul di warung yang warung kelontong yang ada agen apa? Ada pengecer gas gitu teman-teman ya. Saya nggak nanya, sengaja saya nggak nanya, kalau saya nanya nanti lama ya, karena saya buru-buru, akhirnya saya videokan sambil lewat. Saya videokan sambil lewat dan di situ saya dengar suara-suara mereka itu ada yang bilang, wah ini apa ya kok jadi begini ya, kok jadi sulit nyari gas. Apakah ini pengalihan isu ataukah ini apa kehabisan stok ataukah ini gimana ataukah ini akibat pengetatan dan sebagainya. Wah, jadi masyarakat tuh bertanya-tanya ya teman. Pertanyaan liar seperti itu ya. Makanya ngelola negara ini nggak gampang ya teman-teman, nggak gampang. Banyak pertimbangan ya ngelola negara ini. Khususnya teman-teman yang menyangkut masalah apa kehidupan pokok ya, rakyat. Apa itu kehidupan pokok, kebutuhan pokok? Ya sandang, pangan, papan ya, khususnya pangan. Ya, pangan itu menyangkut apa? Ya beras, ya minyak goreng, ya gas. Nah, gas ini teman-teman seperti urat nadi kehidupan masyarakat. Kalau nggak ada gas, biasanya dia kesulitan, udah sulit tambah sulit ya. Rakyat kecil itu ya banyak pedagang-pedagang kecil ya teman-teman yang sehari-harinya pakai gas, gorengan, ya warung makan, itu ya kaki lima itu kan banyak pakai gas. Kalau gas nggak ada ya dia pasti tersendat kehidupannya teman-teman ya, terhindat, tersedat dan susah. Makanya saya kaget kok ada orang antri nih, antri apa bawa bawa tabung gas ya teman-teman. Nah, ini warning ya buat pemerintah khususnya Prabowo yang saya lihat dia sangat konsen dengan masyarakat kecil ya. Ini harus cepat dikendalikan dan cepat diberesin nih Menteri SDM-nya ya, harus tegur keras nih. Kalaupun mau ada perubahan, kalaupun mau ada reformasi atau tata kelola harus benar-benar cermat. Jangan sampai sehari pun tersendat di lapangan ya, karena tersendat sehari itu udah banyak orang semakin kelaparan. Pertama, bagi pedagang kecil itu nggak ada gas nggak bisa cari nafkah karena dia nggak bisa jualan. Yang kedua, buat rumah tangga nggak ada gas nggak bisa makan. Bayangin aja, akhirnya nggak bisa makan semua nanti rakyat kecil ya yang pakai gas. Kalau punya uang 20.000, dia kalau belanja buat keluarga nggak cukup. Kalau masak sendiri masih cukup buat beberapa kepala ya, makan di rumah. Pertanyaannya mau masak tapi nggak ada gas, akhirnya kan nggak masak. Mau pergi, mau belanja ada di warung-warung nasi bungkus, yang jualan nasi bungkus nggak ada gas juga, nggak bisa masak. Akhirnya terbengkalai dan nggak makan ya teman-teman. Ya itu tambah stres di masyarakat. Jadi yang saya pantau di berita-berita itu sudah menjalar kemana-mana ya teman-teman, gas nggak ada. Hari ini terbukti ya, ada antri di beberapa warung pengecer ya. Ini videonya saya ambil ya, langsung dari handphone saya, teman-teman saya ambil dan saya nggak melakukan wawancara ya. Suatu saat nanti saya akan melakukan wawancara. Tapi saya tadi lihat di gedung DPR ada rapat ya dengan Kementerian SDM DPR, itu sudah dijelaskan di situ bahwa akan dikembalikan atas perintah Presiden ke semula tapi sambil jalan dibenahi ya tata kelolanya. Ya harus begitu. Jangan langsung ujuk-ujuk di stop ya untuk beralih ke peraturan baru, jangan. Bertahap semua itu karena itu menyangkut
urat nadi atau kebutuhan pokok sehari-hari ya. Kalau tersendat sehari aja udah dampaknya kemana-mana. Tahu kan teman-teman rakyat kecil itu seperti apa? Sehari nggak kerja, sehari nggak makan. Beda dengan pejabat yang dibayar oleh rakyat yang katanya kaya makin kaya itu ya jelas. Pejabat itu dari asuransi, listrik, bensin, mobil, pulsa, rumah, ya gaji semua dibayar oleh negara yang atas nama rakyat. Mereka nggak pusing sehari-hari ya setiap bulan terima gaji, terima tunjangan. Nah rakyat yang gaji siapa? Rakyat harus bayar pajak, rakyat harus kerja untuk sehari-hari itu makan sehari. Itu rakyat kecil tuh ya. Terus dipikirkan. Makanya Presiden Prabowo itu sangat concern dengan rakyat kecil, saya amatin ya. Semoga saja nggak terjadi lagi ya, gas cepat diberesin, kelangkaan jangan sampai terjadi di masyarakat. Khususnya kalau bisa semakin murah, jangan makin mahal gas itu ya. Itu teman-teman ya, pikiran saya atau opini saya atau pendapat saya tentang kisruh gas di masyarakat hari ini benar-benar ada ya, karena saya menyaksikan sendiri. Terima kasih teman-teman, semoga Presiden dan para pembantunya benar-benar amanah ya untuk menjaga masyarakat Indonesia yang masih banyak yang miskin ini teman-teman ya. Masih banyak yang miskin. Kenapa saya tekankan masih banyak yang miskin? Saya sendiri dalam lingkaran rakyat-rakyat kecil itu sendiri, jadi paham teman-teman ya. Oke, terima kasih. Pantau terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV. Sampai jumpa.